Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian dari ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat ke-185 surat Al-Baqarah. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa surat Al-Baqarah yang panjangnya lebih dari 2 juz ini memuat ayat yang berkaitan dengan puasa. Dan ayat tentang puasa ini hanya terdapat di surat Al-Baqarah di ayat 183 sampai dengan 187. Jadi tidak ada ayat yang lain yang kita akan temukan baik di surat Al-Baqarah maupun surat-surat yang lain selain ayat-ayat ini. Ayat 183 sampai dengan 187. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas ayat 185. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk memahami beberapa hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, termasuk juga memahami tentang Al-Quran dan keutamaan Al-Quran, sehingga kita memberikan porsi lebih pada Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam firman di ayat ini bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ini yang akan kita bahas bersama. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk semakin bersemangat memberikan perhatian pada Al-Quran, selain juga melakukan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan puasa. Seperti biasa, mari kita simak bersama ayat yang akan kita bahas ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan pelajari kandungannya. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sekarang kita cermati bersama terjemah dari ayat ke-185 surat Al-Baqarah ini. Allah SWT berfirman, Syahru Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi yang unzila telah diturunkan. Fihi pada bulan tersebut Al-Quran. Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatim minal huda, dan penjelasan atas petunjuk tersebut. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Faman syahida, maka siapa di antara kalian yang menyaksikan atau hadir, jadi berada di sebuah negeri, sebuah tempat,
minkum di antara kalian. Siapa di antara kalian yang hadir menyaksikan datangnya asy-syahr, bulan Ramadan ini, fal yasumhu, maka berpuasalah. Wa man kana maridon, siapa yang sakit, au ala safarin, atau berada dalam perjalanan, musafir, kemudian tidak bisa berpuasa, akhirnya terpaksa berbuka, maka kewajibannya adalah mengqadha dengan fa'iddatum, dengan menghitung bilangan, iddah, jumlah bilangan, min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain. Dengan menghitung berapa jumlah hari-hari yang lain. Yuridullah, Allah menghendaki, bikum, untuk kalian, al-yusra, kemudahan. Wala yuridu, dan Allah tidak menghendaki, bikum, dari kalian, al-usra, kesulitan. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah al-iddah, bilangan bulan Ramadan. Artinya dari awal sampai dengan akhir. Walitukabbirullah, dan bertakbirlah kalian kepada Allah, agungkanlah Allah, ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah telah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, agar kamu sekalian mensyukuri. Nah, ini ayat yang insya Allah akan kita bahas bersama, surat Al-Baqarah ayat 185, yang kalau kita perhatikan panjangnya ayat dibanding ayat 183 dan 184, ayat 185 ini lebih panjang. Nah, ulasan yang ada pada ayat ini sudah bisa terbaca dari gambaran globalnya berkaitan dengan bulan Ramadan, sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, kemudian fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, penjelasan atas petunjuk, dan sebagai furqan atau pembeda antara hak dan batil. Lalu kewajiban berpuasa bagi orang yang bertemu bulan Ramadan, menyaksikan datangnya bulan Ramadan. Lalu bahasan tentang rukhsah bagi orang yang sakit atau orang yang musafir, bisa berbuka kemudian nanti mengqadha pada hari-hari lain. Selanjutnya ada bahasan berkaitan dengan Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Lalu dilanjutkan dengan perintah Allah untuk berpuasa sampai tuntas, sampai akhir Ramadan, dan tidak boleh dipotong di tengah jalan, disempurnakan sampai akhir. Kemudian bertakbir mengagungkan Allah Azza wa Jal atas hidayah yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Selanjutnya kita melihat tafsir dari ayat ini. Dimulai dari firman Allah Ta'ala, syahru Ramadan, bulan Ramadan. Di ayat ini kita bisa lihat Allah menyebutkan dengan kata syahru. Kata syahru secara bahasa artinya atau akar katanya sama dengan ishtihar, masyhur, terkenal. Kenapa demikian? Karena kalau sudah syahr itu tiba, maka sudah jelas. Nah, kemudian disebutkan Ramadan, bulan Ramadan. Jadi syahru Ramadan, bulan Ramadan. Di kalangan para ulama tafsir, di sebagian kitab-kitab tafsir disebutkan tentang perbedaan pendapat dengan para ulama, apakah boleh mengucapkan Ramadan saja atau harus dengan syahru Ramadan, bulan Ramadan. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa boleh menyebutkan kata Ramadan tanpa kata syahru. Hal itu dikuatkan dengan beberapa hadis.
seperti yang populer kita dengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di situ disebutkan man shoma Ramadan, bukan man shoma syahra Ramadan, tapi man shoma Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang puasa Ramadan tanpa perlu menyebutkan kata bulan Ramadan itu sudah cukup bisa dipahami. Maksudnya adalah tentu Ramadan itulah bulan Ramadan. Kemudian setelah disebutkan syahrul Ramadan, ini seakan-akan menjadi penjelas untuk ayat-ayat sebelumnya. Ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian as-syam, puasa. Yang di ayat 184 Allah berfirman ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Beberapa hari tersebut adalah syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi seakan-akan ini menjadi penjelas bahwa puasa yang diwajibkan yang jumlahnya hanya beberapa hari itu adalah puasa Ramadan. Selanjutnya, di sini bulan Ramadan bukan sekedar dijelaskan sebagai bulan diwajibkannya puasa, tetapi juga alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an diturunkan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa bulan Ramadan selain ada kewajiban puasa, jadi bulan yang istimewa karena diturunkannya Al-Qur'an. Nah, tadi ada yang sedikit terlewat pada saat menyebutkan Ramadan, akar kata Ramadan secara bahasa artinya panas. Kebetulan pada saat itu bulan Ramadan bertepatan dengan musim panas dan sampai membakar. Ada sebagian yang menghubungkan Ramadan dinamakan dengan bulan tersebut, artinya dihubungkan dengan panas yang membakar tadi, seakan-akan bahwa Ramadan itu yarmuduz dzunub. Jadi membakar dosa-dosa dengan amal soleh yang dikerjakan. Hanya menghapus dosa-dosa. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Berkaitan dengan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, kita bisa lihat bahwa yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Artinya Al-Quran diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini yang bisa kita temukan pada beberapa buku tafsir, termasuk di tafsir Qurtubi. Kemudian Al-Quran tersebut diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur. Tidak sekaligus. Berapa lamanya? Kira-kira sekitar 22 tahun sekian bulan. Jadi sekitar hampir 23 tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Ada yang turunnya di bulan Ramadan dan banyak sekali yang turunnya tidak di bulan Ramadan. Jadi jelas yang dimaksud turun di bulan Ramadan bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dimaksud adalah diturunkan ke Baitul Izzah. Oleh karena itu, pembahasan yang berkaitan dengan hal ini juga berhubungan dengan kapan Lailatul Qadar. Karena ketika disebutkan bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, sementara di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan
pada malam yang mulia. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatul mubarakah di situ adalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, makanya kemudian pembahasannya masuk kepada bahasan kira-kira tanggal berapa, itu ya yang lalu kemudian dipilih oleh sebagian ulama bahwa itu terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang menyebutkannya di malam 24. Nah, tapi yang jelas yang dimaksudlah turunnya Al-Quran secara utuh, bukan turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di sini disebutkan bahwa Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan atas petunjuk. Nah, kalau kita bicara tentang Quran, kandungannya di kalangan para ulama dibahas tentang ada ayat Quran yang muhkam, ada yang mutasyabih, ada nasikh, ada mansukh. Ada hal-hal yang berhubungan dengan Quran yang bersifat global, umum, mujmal, am, mutlak. Kemudian nanti ada pasangannya mujmal, mubayyan. Ada pasangannya mutlak, yaitu muqayyad. Ada pasangannya am, yaitu khas. Jadi artinya ada ayat Quran yang memang disertai penjelasan rinciannya, tetapi ada yang bersifat global. Nah, semua ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW adalah pedoman hidup, karena bukan hanya menjadi bahasan yang berisi panduan, tetapi juga kita temukan penjelasan-penjelasannya. Lalu wal furqan. Al-Furqan yang dimaksud adalah sebagai pembeda antara hak dan batil. Di sini disebutkan hudal linnas, petunjuk untuk umat manusia, yang bukan hanya untuk orang beriman. Seandainya umat manusia mengikuti Quran, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya orang beriman, apalagi kalau orang beriman ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai pedoman hidupnya, maka Al-Quran dijadikan pedoman hidup dalam semua aspek kehidupannya. Itu sebabnya belajar Quran ini tidak pernah habis. Menggali Al-Quran tidak pernah kita mengenal istilah kehabisan bahan. Karena akan selalu ada nilai-nilai, akan selalu ada hal-hal yang menjadi mutiara-mutiara yang bisa kita gali dari Al-Quran. Nah, ini yang disebutkan sebagai furqan, sebagai pembeda antara hak dan batil. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang Al-Quran ini sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatim minal huda, dan penjelasan atas petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan di antara kalian datangnya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Biasanya pembahasan ini dikaitkan dengan menyaksikan awal bulan Ramadan, baik dengan ru'yah ataupun dengan melengkapi bulan Sya'ban menjadi genap 30 hari. Siapa yang menyaksikan seperti itu atau yang mendapatkan informasi, maka mereka berkewajiban berpuasa. Siapapun itu. Dan biasanya mekanisme seperti nanti berhubungan dengan siapa yang berwenang untuk memutuskan awal bulan Ramadan. Ayat ini memberikan penegasan bahwa yang disebutkan di ayat sebelumnya, diberikan pilihan bagi yang mau berpuasa silahkan, dan bagi yang mau fidyah juga silahkan, dihapus dengan ayat ini. Namun yang menjadi keringanan, rukhsah, tetap
diberikan seperti yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Maka diulang kembali untuk menegaskan bahwa keringanan dan rukhsah ini tidak hilang. Wa man kana maridon, dan siapa yang sakit, dan sakit ini adalah sakit yang menyebabkan tidak bisa berpuasa atau yang jika berpuasa sakitnya akan bertambah parah. Au ala safarin, atau dalam safar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka kewajibannya adalah menyempurnakan bilangan hari-hari berbuka dengan cara mengqadha pada hari-hari yang lain. Maka siapapun yang sakit atau musafir boleh berbuka puasa, tetapi dihitung berapa jumlah hari berbuka puasa, kemudian mengqadha pada hari-hari yang lain. Penyebutan kata hari menunjukkan pada kita bahwa acuannya adalah hari. Mengqadha itu hari. Maka tidak ada istilah mengqadha setengah hari, seperempat hari, atau tidak utuh satu hari. Artinya, kalau yang musafir, pergian misalnya sejak ba'da subuh masih puasa. Kemudian akhirnya berangkat safar jam 12 atau jam 1. Lalu berbuka puasa. Maka pada saat mengqadha adalah mengqadha satu hari. Tidak ada istilah mengqadha setengah hari mulai dari jam 12 atau jam 1 sampai dengan maghrib. Dan ini merupakan bentuk keringanan yang Allah berikan bagi orang-orang yang punya udzur, sakit atau musafir. Tentu bahasan lebih lanjut tentang ini, berikut rinciannya sudah sempat kita singgung pada pembahasan pekan lalu di ayat ke-184. Kalau ingin mengkaji lebih dalam lagi, ada di buku-buku fikih. Kemudian Allah menegaskan yuridullahu bikumul yusr. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah ingin kemudahan untuk kita. Allah sama sekali tidak menghendaki kesulitan untuk kita. Ini merupakan salah satu prinsip yang ada dalam agama kita. Prinsipnya, ajaran atau syariat ini adalah untuk kemudahan, bukan untuk kesulitan. Kalau menjalankan syariat dan di dalamnya ada kesulitan, biasanya kesulitan itu kesulitan dalam batas yang masih wajar dan bisa dikerjakan. Misalnya, orang yang mau pergi haji, merasakan kesulitan perjalanan yang lumayan jauhnya. Sekarang dengan alat transportasi yang sudah canggih seperti sekarang ini, dari Indonesia, misalnya dari Jakarta sampai Jeddah atau sampai Madinah, tidak kurang dari 9 jam. Ini perjalanan yang tidak ringan, dan sulit, berat. Tapi masih bisa dikerjakan, masih bisa diatasi. Perjalanannya masih menggunakan pesawat ber-AC, selama di perjalanan pun masih dapat makan, minum, kursi yang digunakan masih empuk dan bisa tidur di atas pesawat. Sekali lagi meskipun jelas ada unsur masyaqqahnya, ada yang beratnya. Tapi masih bisa dikerjakan oleh manusia yang normal. Ini untuk menunjukkan bahwa kesulitan yang ada pada syariat tersebut, kesulitan yang masih dalam batas yang wajar. Ketika sudah tidak mampu dikerjakan, maka akan ada keringanan. Maka akan ada kemudahan atau akan ada rukhsah. Nah ini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ayat ini juga menjadi salah satu prinsip dalam agama kita yang kemudian banyak contoh-contoh dalam agama kita ini, kaidah-kaidah yang ada dalam agama kita ini yang menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya kesulitan yang ada harus dicarikan jalan untuk mendapatkan kemudahan. Tidak dibiarkan begitu saja. Kesulitan yang ada harus dicarikan solusinya. Bagaimana caranya agar bisa diperoleh kemudahan. Makanya muncullah yang namanya keringanan atau rukhsah. Keringanan dengan semua bentuknya. Ada yang dengan cara dikurangi,
Ada yang dengan cara bisa dilakukan di hari lain atau di waktu lain. Ada yang dengan cara digugurkan kewajiban tersebut, diganti dengan yang lain. Bentuk-bentuk rukhsah ini untuk menunjukkan bahwa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Ini salah satu prinsip dalam agama kita. Selanjutnya Allah berfirman, walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan. Maksudnya, sempurnakan puasa Ramadan 1 bulan utuh, 1 bulan penuh, dan jangan ada yang dikurangi. Supaya tidak ada orang berpemahaman bahwa saya sudah puasa Ramadan. Maksudnya, puasa beberapa hari di bulan Ramadan. Yang namanya puasa Ramadan adalah puasa 1 bulan penuh. Tidak bisa puasa hanya sebagian tanpa sebagian yang lain. Mau sebagian besar, sebagian kecil, atau setengah, tetap tidak dikatakan sebagai orang yang telah puasa Ramadan secara utuh. Makanya dalam hadis man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari bulan Syawal, menunjukkan bahwa puasa Ramadan yang dikerjakan adalah puasa Ramadan yang tuntas, selesai dan utuh, tidak sebagian. Nah, selanjutnya walitukabbirullah, dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Yang takbir ini adalah salah satu bentuk ungkapan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa itu dilakukan? Alama hadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Kita mengagungkan Allah karena hidayah ini luar biasa mahalnya. Luar biasa nilainya. Dan tidak bisa dihargai dengan uang. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Termasuk kalau kita mencoba introspeksi dengan apa yang sekarang terjadi. Ketika ada wabah, ketika ada musibah yang menimpa kaum muslimin, atau menimpa umat manusia secara keseluruhan, kaum muslimin termasuk dalamnya. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri bahwa kita adalah umat Islam yang dapatkan hidayah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala yang jadi tujuan ibadah. Maka pada saat kita berdoa dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat seperti ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita punya masalah, kembalikan kepada Allah. Pada saat kita punya kondisi sempit, wabah di mana-mana, kita kembali kepada Allah SWT. Bayangkan kalau kita lihat orang yang tidak beriman, mereka minta sama siapa? Memohon sama siapa? Sementara kita umat Islam patut bersyukur ketika ada seperti ini, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kayak lari kemana-mana. Nggak bingung. Karena jelas hanya Allah SWT sebagai tujuan. Kita memohon, meminta, apapun bentuk permintaan kita, termasuk ketika kita dihadapkan pada kesulitan. Ini nikmat yang patut kita syukuri. Ala ma hadakum. Hidayah Islam. Dan sebagian khatib, sebagian penceramah, sering kita dapati ada yang membuka khutbahnya, ceramahnya, kultumnya dengan Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang hadana, telah memberikan petunjuk kepada kita, lihadza, untuk agama ini. Kita memuji Allah SWT atas petunjuk ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita ini bukan orang yang dapatkan petunjuk seandainya tidak ada petunjuk dari Allah SWT. Jadi kita patut bersyukur. Pada saat ada kesulitan seperti ini, kita mohon kepada Allah SWT. Kita bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah,
banyak yang terselesaikan. Dan kita tidak bingung, karena panduannya jelas, pedomannya jelas. Kalaupun kita dalam kondisi berat seperti ini, harus menangis, kita menangis kepada Allah SWT. Bukan kepada yang lain. Inilah hidayah. Termasuk juga salah satu bentuk hidayah yang Allah berikan kepada umat Islam ini, kita diberikan petunjuk untuk memikirkan yang perlu kita pikirkan dan tidak perlu memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Misalnya, kita diberikan petunjuk untuk menerima beberapa tuntunan, syariat, prinsip, ajaran agama kita, dan cukup tinggal sami'na wa ata'na. Kita tidak bingung, kita tidak kehilangan pegangan. Tapi pada bagian-bagian yang kita diperintahkan untuk berpikir, menggunakan akal kita, Allah juga membimbing, mengajak kita untuk berpikir. Afala ta'qilun? Apa kalian tidak menggunakan akal kalian? Di ayat yang lain bentuknya bukan ta'qilun tapi tatafakkarun. Kalian berpikir. Nah, di sini kita gunakan akal kita pada tempatnya. Ini juga nikmat yang patut kita syukuri karena ini adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala'allakum tashkurun," agar kalian semua bersyukur atas petunjuk yang Allah telah hantarkan kepada kita, supaya kita bersyukur atas nikmat ini. Itu sebabnya kita sering sekali belajar bersyukur dengan banyak cara. Salah satunya kita membuka pengajian dengan hamdalah. Ketika kita menyapa satu dengan yang lain, ditanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini bagian dari cara bersyukur. Merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan ini dengan berbagai bentuknya. Bersyukur dengan kalimat alhamdulillah merupakan satu dari sekian banyak cara bersyukur kepada Allah SWT. Tapi intinya belajar bersyukur kepada Allah SWT adalah bagian dari proses yang akan terus kita jalani sampai akhir hayat kita. Inilah sedikit ulasan untuk ayat ke-185 surat Al-Baqarah yang berisi tentang ayat puasa, kelanjutan dari ayat 183 dan 184. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.